Pemirsa, apa kabar? Saya Don Bosco Selamun, jumpa lagi bersama Anda dalam DBS To The Point. Tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala membaik. Menurut survei terakhir Litbang Kompas, meningkat dari 37,5% pada April lalu menjadi 44,2% menurut hasil survei bulan Juli 2015. Saya ingin memastikan bahwa stok dan stabilitas harga pangan aman menjelang selama bulan puasa dan pada saat Lebaran. Instruksi Presiden Joko Widodo manjur. Selama Ramadan dan Lebaran tahun 2015, inflasi terkendali. Di bulan Juni, inflasi hanya 0,54% dan bulan Juli, inflasi menjadi 0,93%. Tingkat kepuasan publik terhadap langkah pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa meningkat. Hasil survei terakhir Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik naik dari 22,2% pada April menjadi 32,1% pada Juli. Secara umum, kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala juga membaik, sekitar 44,2%. Kepuasan publik atas kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, serta hukum juga stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi dalam negeri belum bisa dikatakan membaik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2015 turun menjadi 4,67%. Masih jauh dari target akhir tahun sebesar 5,2%. Jadi sebenarnya dia masih di atas 4 kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya kita masih masih lebih lah ya tadi yang saya sampaikan. Meski demikian optimisme publik masih tinggi. Pemerintah bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Mayoritas publik lebih dari 67% yakin Jokowi JK bisa membalik keadaan. Apakah ini isyarat Jokowi mengalami rebound? Sudah memadekkah sejumlah perubahan yang diambil Presiden Jokowi dalam 9 bulan terakhir? Untuk membahasnya, kami mengundang pendiri Rumah Perubahan dan sekaligus Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Renald Kasali. Saya berharap Profesor Renald Kasali bisa membaca beberapa perubahan untuk Anda bisa pahami situasi saat ini. Selamat datang di DBS To The Point, Prof. Renald. Terima kasih, Pak Don. Ya, tadi saya sudah membacakan pengantar yang memperlihatkan bahwa ada hasil survei yang memperlihatkan dulu tinggi lalu kemudian menurun dan sekarang ada tanda-tanda rebound. Sinyal ini menurut Profesor Renald apa? Mudah-mudahan ini adalah sebuah rebound. Tetapi kita jangan lupa sebuah survei sangat ditentukan mood pemberi suara pada saat survei itu dilakukan. Survei terakhir itu dilakukan bulan Juli, suasananya adalah bulan puasa. Betul. Orang harus menahan amarah, ya, satu. Yang kedua tentu adalah karena tahun ini pemerintah memberikan banyak sekali langkah-langkah yang saya kira relatif baik. Yang pertama THR itu diwajibkan oleh pemerintah dibayar 2 minggu sebelumnya. Dan kemudian pada saat yang bersamaan, pada saat bulan puasa dimulai, itu liburan anak sekolah sudah dimulai. Jadi banyak orang yang sudah berlibur menikmati suasana kegembiraan. Kemudian ditambah lagi inflasi tidak begitu tinggi zaman bulan puasa menjelang Lebaran. Itu terkendali sehingga mereka bisa menikmati. Ditambah lagi perjalanan. Perjalanan pulang itu perhatiannya bagus sekali dari pemerintah kemarin. Ya. Trennya memang membaik kalau kita lihat dari masa-masa ke masa. Ya, itu membaik. Nah, saya kira itu mood dari berita juga cukup baik. Saya kira itu turut mendukung pada saat itu. Prof, itu mood di satu sisi atau karena kebijakan di sisi lainnya? Karena kan kalau kita lihat awal itu ekspektasi kan tinggi sekali. Sangat tinggi. Lalu kemudian digeber dengan keputusan menaikkan harga BBM, lalu kemudian turun pada bulan April. Ya. Lalu ada mood yang seperti Prof katakan tadi. Ya. Mana yang lebih konstan sebetulnya sebagai faktor penyebab perubahan itu? Saya kira ini ada interaksi antara keduanya. Tentu saja karena pemerintah Jokowi ini tidak bermain jangka pendek. Dia bermain jangka panjang. Dia bermain 5 tahun, tidak bermain
populis untuk kepentingan setahun 2 tahun, dia justru ingin fight di depan. Itu yang kita baca. Sehingga kemudian dia bangunnya adalah infrastruktur. Nah kalau infrastruktur Pak Don, saya khawatir ini tidak akan selesai awalnya selama 1 tahun pertama. Dia hanya bisa menyelesaikan yang karya-karya terhutang dari pemerintah terdahulu untuk dituntaskan dulu. Ya, tetapi ada sesuatu yang barangkali rasa frustasi yang besar di birokrasi karena keberaniannya belum ada. Membangun 7.000 megawatt dengan otak yang selama ini birokrasi yang selama ini hanya mampu bekerja 1.000 megawatt, itu lompatan 7 besar. 7 kali. Ya, saya kira setahun pertama ini adalah frustasi bagi semua pihak. Frustasi bagi para menteri yang belum bisa mendeliver hasilnya. Ya. Kerja sampai malam, sakitnya besar, tapi hasilnya belum optimal. Frustrasi karena berhadapan dengan birokrasi atau? Dengan banyak hal. Ditambah lagi tekanan internasionalnya sekarang mengerikan. Ini adalah kita berada di era strong dollar. Kita tidak mempunyai pengalaman menghadapi strong dollar. Bukan weak rupiah, tapi strong dollar yang berakibat jadi bukan weak rupiah tapi strong dollar. Itu yang membedakan keadaan tahun 2009 dan keadaan tahun 2015 ini. Hanya kesalahan 1-2 negara kan tahun 2009. Tapi kalau sekarang ini kan semua negara kena. Karena yang satu ini menarik uangnya pulang, dolarnya pulang. Sehingga dolarnya menguat dan kita banyak karya-karya yang tidak bisa kita selesaikan karena ternyata budgetnya kurang. Prof Renat, ini ada beberapa angka yang memperlihatkan ya, kalau lihat kepuasan publik dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Harian Kompas misalnya, kita lihat kepuasan itu ada di level masyarakat kelas bawah, baik tingkat pendidikan maupun pendapatan. Sementara di masyarakat menengah ke atas, mereka itu komplain. Kira-kira begitu. Apa yang membuat dua karakter ini berbeda? Saya kira karena yang di bawah ini sekarang eranya pemerataan. Yang di bawah ini sekarang sedang dimanjakan, subsidinya sudah diambil, sekarang dikembalikan dalam bentuk karena selama ini yang menikmati subsidi justru mereka. Orang kaya yang menikmati selama ini. Ya. Subsidi itu BBM dinikmati orang kaya yang punya kendaraan. Nah sekarang diberikan, ini diberikan kepada mereka dalam bentuk sekolah, uang sekolah. Di Jakarta Ahok saja memberikan 700.000 kepada orang yang tidak mampu. Ya. Kemudian BPJS itu kita lihat sekarang rumah sakit semua penuh. Bahkan rumah sakit kelas menengah yang biasanya kita jam 10 dokternya sudah mau istirahat. Sekarang jam 10 dokter itu masih harus di situ. Masih harus bekerja. Dan kita tanya kenapa? Ini karena pasien BPJS katanya. Ya, sekali lagi kalau kita lihat komplain ini, ada komplain kelas menengah atas ini kan cerita soal dolar yang menghantam rupiah. Lalu kemudian komplain soal harga-harga yang meroket untuk beberapa barang dengan sendirinya barang impor bukan? Lalu yang masyarakat bawah, kalau lihat survei itu, kalau kita lihat misalnya survei tentang pasar tradisional, kalau lihat angkanya, boleh lihat Prof, puas misalnya, dari 62% menjadi 69% di bulan Juli. Jadi coba dibayangkan, nah, kalau lihat angka begini, artinya kelihatannya seperti kata Prof Renat tadi, itu lebih memihak pada masyarakat bawah. Betul, itu tampak sekali. Bukan hanya di Jawa, tetapi juga terasa di luar Jawa. Persepsi itu muncul. Namun jangan lupa pula, semua ini juga sangat terpengaruh oleh pemerintah lokal. Tapi begitu daerah tidak mendapatkan pemimpin yang bersungguh-sungguh, komplainnya juga ada kepada pemerintah pusat. Prof, kita akan lihat sinyal perubahan ini. Saya ingin Prof membaca, nanti kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.